5 keutamaan tahajud yang menggetarkan langit. Pernahkah kita terbangun di tengah malam, saat dunia terlelap, langit sunyi, dan hanya ada kita, dengan Allah? Di saat itulah, ada satu ibadah yang tidak hanya menggetarkan hati, tetapi juga menggetarkan langit. Itulah salat tahajud. Pada video ini, mari kita renungkan bersama 5 keutamaan salat tahajud yang menggetarkan langit. Keutamaan yang sering kita dengar, namun jarang kita rasakan dengan sungguh-sungguh. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Nur Hidayah agar banyak orang yang tercerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat bersama kembali di channel Nur Hidayah. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungannya, diberi kesehatan lahir dan batin, dimudahkan dalam setiap urusan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah, mari kita mulai. 1. Tahajud mengangkat derajat di sisi Allah. Keutamaan pertama, salat tahajud mengangkat derajat seorang hamba di sisi Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan pada sebagian malam, bertahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Perhatikan, sahabat, Allah tidak mengatakan semua orang, tetapi hamba yang mau bangun di malam hari, saat manusia lain tertidur. Allah justru memanggil hamba-hamba pilihannya. Tahajud bukan sekadar salat tambahan, tetapi tanda kedekatan. Dan renungkan ini, berapa banyak orang hebat di dunia, namun tidak pernah bangun untuk tahajud. Menurut Anda, apa yang paling sulit dari tahajud? Bangunnya, atau istiqomahnya? 2. Tahajud menjadi waktu mustajabnya doa. Keutamaan kedua, tahajud adalah waktu paling mustajab untuk berdoa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Tuhan kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, lalu berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, maka aku kabulkan. HR Bukhari dan Muslim. Bayangkan ini, sahabat, di saat dunia sepi, Allah sendiri yang berkata, siapa yang meminta, bukan malaikat, bukan perantara, tetapi Allah langsung. Air mata yang jatuh di sepertiga malam lebih mahal nilainya daripada ribuan kata di siang hari. Jika Allah bertanya malam ini, apa yang kamu minta? Apa jawaban Anda? 3. Tahajud membersihkan dosa dan luka batin. Keutamaan ketiga, tahajud membersihkan dosa dan menyembuhkan luka batin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian melaksanakan salat malam, karena ia adalah kebiasaan orang-orang solih sebelum kalian, mendekatkan diri kepada Tuhan, penghapus dosa, dan penolak penyakit. HR Tirmidzi. Tahajud bukan hanya tentang pahala, tetapi tentang pemulihan jiwa. Banyak orang salat siang hari, namun hatinya masih gelisah, karena ada luka yang hanya bisa sembuh saat kita sendirian bersama Allah. Menangislah di hadapannya, karena Allah tidak pernah bosan mendengar keluhan hambanya. Apakah Anda pernah menangis dalam salat? 4. Tahajud membuka pintu rezeki tak terduga. Keutamaan keempat, tahajud membuka pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bukan selalu berupa uang, tetapi berupa ketenangan hidup, kemudahan urusan, pertolongan di saat sempit, dan jalan keluar yang tak terpikirkan. Banyak orang mengejar rezeki dengan bangun pagi, tetapi para wali Allah mengejar rezeki dengan bangun malam. Karena mereka tahu, rezeki bukan hanya hasil kerja keras, tetapi hasil kedekatan dengan Allah. Sudahkah kita mencoba mengetuk pintu langit sebelum mengetuk pintu manusia? 5. Tahajud menjadikan hamba dicintai langit. Keutamaan kelima, dan ini yang paling menggetarkan. Tahajud menjadikan seorang hamba dicintai oleh penduduk langit. Saat seorang hamba bangun malam, para malaikat menyaksikannya.
Namanya disebut, doanya diaminkan, dan amalnya dicatat dengan penuh kemuliaan. Tahajud adalah ibadah orang-orang yang rindu. Rindu ampunan, rindu ketenangan, rindu surga. Bukan orang yang merasa suci, tetapi orang yang sadar bahwa dirinya sangat butuh Allah. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah. Tahajud bukan tentang kuat atau tidaknya tubuh, tetapi sejujurnya hati. Jika belum mampu setiap malam, mulailah dari 1 malam. Jika belum mampu lama, cukup 2 rakaat dengan hati yang hadir. Semoga kita termasuk hamba yang doanya mengetuk langit dan namanya disebut dalam keheningan malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.